Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anahel, selamat datang di podcast Anahel MTS Negeri 1 Kudus. Perkenalkan, nama saya Nadine Fitri Amalia. Dan saya Kuanisha Nashwa Ashifa. Kami host dari Jurnalistik Anahel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat spesial. Beliau adalah CEO dari Muria News. Beliau adalah Bapak Deka Hidratmanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak Nadine sama Mbak Naswa ya. Ya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah Sobat Anahel, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema fenomena berita viral dan cara bijak menggunakan media sosial. Sobat Anahel tahu gak sih tentang cepatnya berita viral ke media sosial dan gimana cara bijak menggunakan media sosial? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui berita baru, entah itu benar atau tidaknya. Oleh karena itu, kita harus memilah informasi secara bijak di media sosial. Mari kita bahas lebih dalam mengenai fenomena berita viral dan bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan bijak. Bapak, kami mau bertanya nih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang CEO, apa pandangan pribadi Bapak terhadap masa depan jurnalisme di era digital ini? Jadi kalau kita bicara 10-20 tahun terakhir ini, perkembangan jurnalisme di tanah air khususnya itu memang mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari kebiasaan orang membaca itu kemudian mengubah peta dari media itu sendiri, masa depan media itu sendiri. Jadi orang semakin 10-20 tahun terakhir mungkin sudah mulai berkurang membaca media print, mereka mulai membaca internet, mulai membaca beralih dari konvensional ke digital. Nah, ini kemudian membawa sejumlah konsekuensi. Kebiasaan ini kemudian berujung pada sebuah perubahan yang sangat drastis. Itu dalam bentuk medianya juga kemudian berubah mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari orang membaca, dari semula konvensional menjadi yang sekarang digital. Yang kita kenal kemudian internet itu kemudian banyak sekali turunannya. Dan kalau dulu orang masih buka lewat PC, lewat laptop, kemudian itu pun mulai berubah juga. Jadi dari konvensional ke digital, digital pun berubah juga. Digital yang semulanya hanya stay di meja, ada desktop itu PC desktop. Kemudian orang mulai berubah menggunakan handphone, gadget yang mobile, yang bisa mereka akses di mana aja, kapan saja mereka inginkan. Nah, itu pun kemudian mengubah dunia jurnalisme dari yang semula kalau di konvensional itu ada cetak, jadi ada media cetak, media elektronik, ya. Kemudian muncul belakangan adalah media internet, yang internet itu kemudian berkembang lagi, lebih cepat lagi, lebih ini dinamis lagi. Di dunia internet yang perilakunya kemudian sudah berubah juga. Mereka kemudian mengubah diri dari sekedar tampilan yang hanya bisa diakses melalui PC komputer di kantor, di rumah, itu kemudian harus bisa diakses di mana saja. Kemudian muncullah mobile version, ada apps, ada apa segala macam itu. Nah, perilaku ini terus diikuti oleh media-media, baik itu media mainstream maupun media alternatif. Jadi ya ke masa depan akan sangat berubah lagi, apalagi dengan sekarang ini modelnya sudah masuk medsos ya, sudah masuk dunia yang medsos yang sebelumnya mungkin tidak sedahsyat ini. Mungkin 5 tahun terakhir ini sudah sangat dahsyat dunia media sosial ini, dan itu cukup mempengaruhi posisi dari media mainstream tapi yang berbasis internet. Nah, sehingga media sosial ini
tampaknya cukup mampu memposisikan diri, mempengaruhi pembaca, kalangan muda, kalangan anak-anak remaja ke bawah, sehingga ini ada potensi bagus di sana, cuman dalam hal yang kurang baik juga potensinya juga kurang bagus sebenarnya. Ada efek-efek yang harus diperhatikan di sini. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis dalam mengikuti perkembangan berita yang cepat beredar di media sosial? Ya, jadi kayak misalnya baru tadi pagi kami ngebrief di redaksi. Sebelum pertemuan ini saya sudah ngebrief melalui WA juga. Jadi intinya adalah betapapun dunia itu berubah, demikian cepatnya informasi itu muncul. Satu hal yang harus menjadi pegangan wartawan, jurnalis itu adalah harus kuat basicnya. Ilmu jurnalis itu harus dipegang betul, sehingga ketika menemui kemudian dinamika yang terus berubah, itu harus tetap punya pegangan yang kuat, sehingga kita ngerti harus kemana, kita ngerti harus bagaimana. Membuat judul misalnya itu yang sederhana aja. Membuat judul harus bagaimana, membuat kalimat harus bagaimana, kemudian runtut ke bawah kemudian muncul dan menjadi sebuah artikel. Nah itu kalau jurnalis tidak memegang teguh prinsip-prinsip dasar dari jurnalistik, ini bahaya. Karena informasi itu begitu cepat dan saking cepatnya itu kadang informasinya nggak utuh. Nah kalau ini nggak pegang betul, yang kita di Indonesia punya yang namanya kode etik jurnalistik. Kalau teman-teman dari kami sendiri maupun semuanya secara umum kalau nggak pegang ini bahaya. Apalagi sekarang sudah ada, jadi saking pentingnya perkembangan di dunia Intrat ini, Dewan Pers itu sampai mengeluarkan sebuah pedoman khusus untuk media siber. Jadi selain aturan dasar dari jurnalistik, ada kode-kode etik jurnalistik, itu juga ada itu namanya pedoman khusus untuk media siber. Sehingga itu harus harus tahu juga itu teman-teman itu. Jadi nggak asal liputan, nggak asal nulis, nggak asal bikin kalimat, nggak asal bikin judul, tapi nggak utuh. Nah itu intinya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pengalaman Bapak di Muria News, apa contoh berita viral yang berdampak signifikan nih pada masyarakat? Kalau dalam beberapa hari terakhir ini kita bicara soal, ini agak berat ya Dek ya. Yeah. Kita bicara soal upah minimum. Tahu kan upah minimum itu? Yeah. Jadi di Indonesia, di dunia sebenarnya juga ada, cuman khusus kita bisa Indonesia itu berlaku yang namanya upah minimum. Ini kemarin-kemarin udah ditunggu-tunggu oleh dunia usaha, oleh pekerja juga, karyawan pabrik itu udah pada nunggu-nunggu semua. Kenapa? Karena biasanya persoalan ini itu sudah selesai harusnya sudah selesai di bulan November. Cuman karena kemarin pilkada gubernur, pilkada kabupaten kota, sehingga pusat kemudian menunda pembahasan ini, dan setelah itu semua selesai, pilkada serentak selesai, ini mau dibahas lagi, mungkin terlalu lama juga prosesnya, akhirnya diputuskan saja naiknya sekian persen. Nah media di sini, karena ini sudah bulan Desember, harusnya biasanya itu Oktober, November sudah selesai, media punya kewajiban yang cukup besar atau cukup strategis untuk menyosialisasikan ini, kebijakan upah ini, sehingga kira-kira tahun depan bapak ibunya adik Nadine sama adik Naswa itu nanti gajinya berapa sih kenaikannya. Nah itu bisa dari sana, itu harus
harus disebarkan, harus bukan diviralkan sih, cuma memang istilahnya harus disosialisasikan begitu. Sehingga kebijakan pemerintah lokal Kudus misalnya, kalau konteksnya Kudus, itu akan ketemu angka berapa nih? Nah, itu yang harus disosialisasikan. Dalam beberapa hari terakhir ini kami cukup banyak nge-share berita soal ini. Kalau sebelum itu ya apa ya yang viral-viral sebelum itu paling pilkada kemarin itu sih, di Nadine sama di Najwa kemarin kelas berapa nih? Kelas kalau saya kelas 8. Sudah milih kemarin ya? Belum. 9 tuh. Oh ya belum ya. Yang milih yang 12 ya? Iya. Belum. Jadi kemarin tuh seru rame, pembacanya lumayan tinggi, termasuk perhatian dari para pemilih pemula. Jadi kelas 12 itu ternyata juga mengikuti pilkada kemarin itu, karena mereka adalah perdana memberikan hak suaranya, sehingga aspirasi mereka itu layak didengar. Nah, itu juga kami membuat berita-berita terkait sama itu. Ya bagus sih ininya kemarin responnya. Ini Pak, bagaimana cara Muda News memastikan keakuratan informasi sebelum dipublikasikan? Jadi kami ada yang namanya SOP. Jadi ada sebuah aturan di internal kami itu, judul utamanya itu memang standar operational procedure. Di dalamnya itu macam-macam. Ada salah satu itu SOP tentang penulisan. Sebelumnya ada SOP liputan. Setelah liputan, artinya seorang wartawan itu atau jurnalis atau reporter, dia ke lapangan mengumpulkan data, memverifikasi informasi, mengkonfirmasikan kebenarannya. Setelah itu melaporkan hasil reportasenya dalam bentuk naskah tulisan. Nah, ini juga bagian dari prosedur penyusunan. Kalau tadi prosedur peliputan, ini ada prosedur penyusunan, menulis macam-macam bla 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 bla. Kemudian dari sana ada prosedur penyuntingan. Itu yang melakukan adalah sudah beda lagi, namanya editor atau redaktur. Dari prosedur penyuntingan itu ada juga di dalam situ prosedur untuk mengubah tulisan, untuk mengganti foto, untuk mengedit tulisan agar tidak keluar dari artinya. Jadi kadang-kadang tulisan itu yang namanya naskah itu bisa saking cepatnya redaktur mungkin bingung, terus diubah sama dia. Angle tahu ya, jadi sudut pandangnya itu di angle. Jadi ada rukun editor kalau di tempat kami itu. Jadi ada ada macam-macam itu. Salah satunya adalah ngelancipi. Itu kami memang pakai bahasa Jawa itu. Ngelancipi itu artinya kalau naskah tulisan itu tidak jelas arahnya. Ini wartawan mau nulis apa sih? Itu tugas editor untuk ngelancipi itu, untuk menajamkan tulisan itu sehingga arah tulisan itu menjadi jelas. Ini mau kemana sih tulisan ini maksudnya? Jadi jangan sampai kemudian orang baca nih, maksudnya piye artikel lagi, jangan sampai gitu. Ya, jadi itu tugasnya editor dan itu ada di prosedurnya. Kemudian setelah sana tayang, katakanlah, yang namanya manusia pasti akan ada dari nggak akan lepas dari kesalahan. Ternyata pas tayang tahu ada salah, entah itu typo, mungkin kurang satu huruf aja kadang bisa mengubah arti kan. Apalagi kalau sudah satu kata hilang misalnya, atau kurang satu kata yang harusnya bukannya nggak ada, yang harusnya tidaknya nggak ada, kayak gitulah kira-kira. Satu huruf kadang mengubah arti, apalagi satu kata. Dan kalau menyadari ada yang salah sebelum ada yang komplain, itu ada yang namanya prosedur ralat. Itu juga ada prosedur ralat. Jadi mulai dari peliputan sampai dengan tayang dan setelah tayang itu ada serangkaian prosedur yang kami terapkan di redaksi, sehingga bahasanya bukan menihilkan kesalahan, enggak, tapi meminimalisir atau memudahkan. Ini kelihatan salahnya di mana.
Jadi baik dari bawah sampai atas pol, bahkan sampai saya aja kadang-kadang meskipun tidak tiap hari, kayak tadi pagi bangun setelah subuhan, menunggu mau sebelum mandi itu biasanya saya baca-baca sebentar, apa yang bisa koreksi saya kasih masukan. Kayak tadi saya ngetik panjang banget tadi pagi soal khusus tadi soal ini. Tadi itu soal upah juga sih tadi itu yang saya brief itu soal upah, tapi lebih kepada angle yang menurut saya itu seharusnya lebih bisa dikoordinasikan. Nah, jadi komunikasi antar redaktur, kalau Dek Nadine, Dek Naswa ini adalah redaktur, harus komunikasi dulu. Kalau ada isu bareng yang harus diliput bareng-bareng nih misalnya. Ini ada liputan bareng-bareng yang kemudian harus diolah oleh Mbak Nadine maupun Mbak Naswa selaku redaktur. Nah, itu harus komunikasi. Nah, itu tadi yang saya brief. News value tadi judul brief saya pagi tadi. Jadi berita itu harus memikirkan news value. Jadi news value itu atau nilai berita itu penting agar orang membaca itu dapat informasi. Tapi kalau orang baca itu nggak dapat informasi, bahasa di saya itu nggak ada manfaatnya. Hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, karena nggak ada news value-nya, nggak ada nilai beritanya di situ. Tapi kalau ada nilai beritanya, pasti akan dibaca dan mungkin akan di-share ke sana ke sini. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk perkembangan media di Indonesia dalam menghadapi berita yang cepat viral? Jadi saya selalu ngajak teman-teman saya atau mungkin yang di luar sana maksudnya, bikin media itu sekarang mudah sekali, apalagi di era internet digital, orang dengan mudah. Yang susah itu adalah menjaga standar dari sebuah media. Bahwa Dewan Pers itu sebenarnya sudah mengeluarkan banyak sekali standar ini, standar itu, termasuk standar perusahaan pers itu ada, sehingga jangan sampai orang kemudian karena merasa di Indonesia ini gampang bikin media, kemudian bikin media tapi nggak jelas standarnya, sehingga di sana kemudian dia tidak bisa hidup dan tidak bisa menghidupi karyawannya. Kalau toh dia punya karyawan, dia nanti bayarannya di bawah upah minimum. Itu sesuatu yang sangat konyol menurut saya, karena media itu biasanya orang-orang yang mereka mampu mempengaruhi pikiran orang. Kalau di jurnalisnya sendiri, wartawannya itu, dia biasanya bisa mengubah nasib seseorang, dalam arti memperjuangkan nasib seseorang. Maka akan sangat konyol ketika dia tidak bisa memperjuangkan nasibnya sendiri. Nah, maka pentingnya pemahaman akan tidak saja nafsu untuk bikin media, tapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kesadaran bahwa media ini harus bisa tumbuh, hidup, dan menghidupi karyawan dan keluarganya. Jadi ke depan ya saya berharap media akan semakin tumbuh subur, tapi juga dibarengi dengan pemberian informasi yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar informasi share informasinya nggak utuh, terus nggak ada kelanjutannya. Kecelakaan lor, mama tewas 2 atau mungkin parah kecelakaannya, dah gitu aja. Nggak jelas itu di mana, nggak jelas itu kapannya, nggak jelas peristiwanya bagaimana ceritanya, siapa sih, orang mana sih jadi korban atau yang dibawa ke rumah sakit. Harapannya nggak begitu. Jadi medianya harus profesional kalau bahasa saya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan tentang fenomena berita viral dan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Sama-sama. Semoga kita sebagai generasi muda dapat menggunakan media sosial secara bijak. Amin, matur nuwun. Dan juga semoga Pak Hendra senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kelangsungan hidupnya. Amin. Dan terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk podcast bersama kami. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin.
Nah, Sobat Anahel, itu tadi bincang-bincang kita bersama CEO dari Muria News tentang fenomena berita viral dan cara bijak menggunakan media sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Anahel selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.